Oke. Mungkin gini ya, menikah itu bukan tujuan akhir, tapi justru awal perjalanan. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, menurut saya ya kurang begitu tepat. Yang lebih tepat bagaimana ketika terlepas tadi memulai dulu dengan jalur yang secara islami maupun mohon maaf dalam tanda kutip tidak islami. Ketika sudah sampai ke jenjang pernikahan, ini bukan akhir. Ini baru awal kita ke bahtera untuk hidup rumah tangga ini baru dimulai. Makanya selamat menempuh hidup baru. Yang dulunya sendiri, kemudian ada istri, yang dulunya serba harus istilahnya semau gue, sekarang harus komunikasi dulu dengan istri saya gimana, atau begitu juga sebaliknya seorang istri harus izin dulu ke suami. Jadi ini yang kemudian bagaimana kalau umpama yang tadi, berarti kalau memang berproses ke pernikahan, diniati ibadah, niati nikah, ibadah tadi, nah kayak umat Rasulullah dan sebagainya. Nah baru setelah masuk rumah tangga ada beberapa ibadah-ibadah yang lain lagi, ibadah secara fisik misalkan, yang dulunya misalkan sebelum menikah melihat wajah saja dosa, setelah menikah melihat wajah pahala, sebelum nikah pegang tangan dosa, setelah nikah pegang tangan pahala. Belum aktivitas yang lainnya yang nggak perlu saya sebut di sini off the record ya. Nah, tentunya itu yang juga dikatakan pahalanya bisa seperti berperang melawan beberapa seribu orang kafir misalkan. Itu kan ibadah yang paling penak untuk ganjaran. Selama ini ibadah kan susah. Contoh sampean poso. Menahan hawa nafsu kan, menahan makan, menahan minum. Berat kan puasa? Sholat. Lagi asik-asiknya kita sholat. Berat, tapi menikah enak. Tadi bahkan yang tadi dicontohkan tadi. Jadi seperti itu mungkin. Jadi mungkin sedikit menambahi, dari manapun start seseorang untuk menuju jenjang pernikahan, itu yang penting adalah kesediaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, entah hablum minannas atau hablum minallahnya. Misalnya sebelumnya pacaran, karena memang harus menjajaki karakter pasangan terlebih dahulu. Entah apapun latar belakang yang memotivasi seseorang untuk melakukan hal itu. Yang jelas ketika nanti dia sudah menuju pada jenjang pernikahan, ataupun bahkan sebelum menuju jenjang pernikahan, adanya keinginan untuk menjadi lebih baik, bertaubat, kemudian tidak mengulangi hal-hal yang menjadi kesalahan di masa lalunya, itu sepertinya cukup. Jadi sebetulnya batasan-batasan ta'aruf itu dalam Islam kan memang ketat, melihat wajah, telapak tangan, kemudian di situ ada mahram. Cuman di sini kan sekarang ada handphone, ada chatting yang mana tidak melibatkan unsur fisik sama sekali. Yang penting ketika di situ nanti memang dibutuhkan adanya beberapa hal yang perlu dibahas sebelum menikah dengan mediasi chatting tersebut, saya rasa juga itu masih dilegalkan dan sah-sah saja. Jadi bukan berarti kita membeli kucing dalam karung yang tidak tahu apa-apa kemudian tiba-tiba menikah, tidak. Tetap diharuskan adanya ta'aruf. Ta'aruf di sini pengenalan, yang mana pengenalan itu tidak sampai menjerumuskan diri kita kepada perzinahan. Nah, ini garis bawahnya hanya di sini. Yang penting kalau misalnya yang kita lakukan ini sesuai dengan niat awal ta'aruf itu kan untuk menikahi, bukan penjajakan saja. Betul. Menikahi tapi mau tahu dulu nih karakternya gimana. Saya niatnya menikahi nih, tapi harus setidaknya ada perkenalan dulu. Masa saya beli kucing dalam karung, kan enggak. Kecuali kalau misalnya pacaran itu kan tidak ada tujuan pernikahan, nggak tahu tujuannya kemana, kita jalin aja dulu, gitu kan biasanya, jalin aja dulu. Nah, yang penting tidak seperti itu, kita tahu arahnya kemana, caranya baik, insya Allah nanti jadinya juga baik. Kalau ada tapi setelah ditunggu-tunggu, ternyata pasangan itu meninggal dunia, itu apakah pasangan yang meninggal dunia itu nanti ketika di surga akan ketemu dengan pasangan yang mau dinikahi atau bagaimana? Itu konsepnya kembali ke jodoh ya. Makanya waktu kembali ke sambutannya Gus Yasin ya, waktu acara yang di Lirboyo. Di Mukotimah beliau, alhamdulillah ternyata jodohnya saya, kata beliau, tidak terhapus di Lauhul Mahfuz. Jadi ada jodohnya ternyata gitu. Jadi jodoh itu sudah ada pasangannya masing-masing. Kalaupun memang kayak tadi konsep seperti itu, mungkin bisa jadi tidak berjodoh. Karena tidak sampai menikah. Iya, harus menikah dulu. Kalau misalnya laki-laki menikah, kemudian dengan perempuan, kemudian dia meninggal,
maka nanti di akhirat perempuan ini ketika tidak menikah lagi sampai mati akan dipertemukan dengan laki-laki Betul. awal yang pertama. menikahinya. Tapi ketika perempuan ini menikah lagi, maka dia bisa memilih yang mana? paling soleh dari laki-laki tersebut. Yeah. Tapi kalau laki-laki meninggal, kemudian mohon maaf laki-laki meninggal dan dia meninggal, laki-laki istrinya meninggal, kemudian dia menikah lagi, maka boleh memilih kalau laki-laki kan maksimal 4. Tapi kalau bukan boleh memilih, kalau laki-laki dapat semua, mohon maaf. Jadi kalau misalnya suami istri, istrinya meninggal, kemudian laki-lakinya menikah lagi sampai 3 kali atau 4 kali, kemudian laki-lakinya meninggal juga, di akhirat nanti keempat istrinya itu bisa berkumpul. Tapi jika perempuan suaminya meninggal memilih dan dia menikah lagi, nanti di akhirat akan memilih mana yang paling soleh, boleh memilih. Tapi nggak bisa kumpul semua. Karena konsepnya kan poligami, kalau poliandri nggak ada. Jadi ya. Dan ini sedikit tambahan dawuh dari Simbah Maimun Zubair itu, beliau nanti dawuh saayu-ayune widodari. Jadi secantik apapun bidadari di surga itu, nanti di akhirat tetap lebih cantik istrinya. Apalagi kalau di dunia istrinya udah cantik, ya kan? Jadi kalau kata beliau, istri itu ibarat makanan inti. Nah, bidadari itu ibarat snack. Jadi kalau kita makan di jamuan makan atau di restoran atau apapun, kan main course yang ditunggu nih, hidangan inti kan. Snack di awal itu kan cuma, ya namanya snack sih, seenak apa sih snack. Atau mungkin yang lebih simpel lagi, jenengan derek walimahan. Nah ini orang NU semua kan, walimahan atau apa, tahlilan atau apa. Sebelum acara walimahan, entah itu walimatul arus atau walimatul khitan, itu kan ada snack rin. Snack paling apa sih? Tapi yang ditunggu itu adalah berkatnya kan. Nah itu. Dawuh Mbah Mun, bojo iku koyo berkat, widodari mung koyo snack. Jadi beruntunglah yang memang sudah punya istri cantik di dunia, apalagi cantiknya secara beauty inside, beauty outside-nya. Nah, untuk ketika di surga nanti kan boleh memilih berapapun dari bidadari. Nah itu kenapa kok tidak berlaku untuk istri untuk memilih berapapun dari bidadari atau Karena jika menilik ayat Al-Quran, hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir muqantar minadz zahabi wal fiddah. Jadi sebetulnya orientasi kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan. Makanya hadiahnya di surga nanti adalah bidadari. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan di surga nanti kenikmatan tertingginya bukan laki-laki, makanya tidak ada bidadara, tidak ada. Perhiasan, perempuan itu menyukai perhiasan, hal-hal yang indah karena dia sendiri perhiasan dan dia juga menyukai perhiasan. Di surga nanti perempuan diiming-imingi, diberikan perhiasan yang luar biasa dan tidak bisa ditasawurkan keindahannya di dunia ini, hanya bisa diketahui nanti di surga. Karena hal tersebut memang sudah ciptaannya demikian, laki-laki orientasi tertinggi adalah perempuan. Hanya karena perempuan, laki-laki bisa menghalalkan segala cara. Betul atau tidak? Di sini laki-laki semua. Betul. Semua tergantung imanmu. Nah, ini menunjukkan memang bahkan nas Al-Quran segitu. Hubbus syahwati minan nisa. Nisa dulu ini loh, perempuan dulu. Wal banin baru anak-anak. Wal qanatir muqantar minadz zahab baru harta dan tahta. Itu memang sudah nasnya. Itu kenapa sebabnya di surga nanti adanya untuk laki-laki bidadari. Sedangkan perempuan di surga nanti diberikannya perhiasan dan keindahan-keindahan yang lain. Karena orientasi tertinggi bagi perempuan itu bukan laki-laki, tapi justru dunia ini. Makanya afat terbesar bagi laki-laki itu adalah perempuan. Karena dari perempuan laki-laki bisa menghalalkan segala cara. Mungkin sedikit tambahan ya. Ada, dan di awal pun sudah jelas. Penyebab terlepas ini memang skenario ya, memang sudah jalannya. Allah kan juga mengatakan menciptakan Adam itu sebagai khalifah fil ard, bukan khalifah fil jannah. Khalifah fil ard berarti dengan sebab makan buah khuldi ataupun tidak, tetap saja Nabi Adam akan ditugaskan untuk menjadi khalifah di bumi. Tapi kita bisa belajar dari kisah itu, di Quran dijelaskan bahwasanya penyebabnya Nabi Adam turun ke bumi salah satunya ya dengan memakan buah khuldi. Siapa yang menggoda? Perempuan. Ya. Jadi memang seorang laki-laki itu ya apesnya karo wedok. Sekuat apapun laki-laki ya, kalau sudah dengan ketemu orang yang dia cintai, ketemu orang yang dia sayangi, atau bahkan nuwun sewu orang yang dia obsesi, maka kayak tadi dia akan menghalalkan apapun untuk memiliki orang yang dia sayang, dia cintai. Ya makanya saya bilang juga tadi, semua tergantung imanmu,
kuat atau tidak. Makanya penting mendidik perempuan-perempuan kita supaya menjadi soleha. Karena perhiasan itu yang terbaik adalah maratu soleha. Gitu. Supaya bisa membawa laki-lakinya menuju hal-hal baik. Bukan menjadi cobaan, tapi menjadi berkah. Perhiasan dunia ya. Ada lagunya itu, Bang Haji Roma Irama. Jadi kalau memang wanita itu memang al-mar'ah mahalu zinnah ya. Tempatnya berhias, tempatnya bersolek. Itu perempuan. Jadi pas juga tadi dengan keindahan, dengan segala macamnya. Jadi yang ketika laki-laki pun ya jenengan juga harus berkompromi. Dan ternyata saya juga baru tahu ternyata perempuan itu kalau mau pergi ya lama ya. Ya. Dan saya juga berkompromi seperti itu karena memang al-mar'ah mahalu zina, tempatnya berhias, tempatnya bersolek. Dan tentunya ketika seorang istri, ini mohon maaf, terlepas seorang istri berhias, tujuannya masing-masing ya. Ada konsep mengatakan istri itu yang benar berhiasnya ketika di kamar atau ketika keluar rumah. Di kamar. Harusnya yang paling utama ketika di kamar. Karena apa? Membahagiakan suaminya. Tapi kira-kira jenengan nanti kalau punya istri, sampean ngejak kondangan atau diajak keluar rumah, bojone sampean rak maca. Isin mboten sampean. Isin ke aku mosok jak lu nggo daster misalkan seperti itu. Walaupun ya tadi tentunya seorang istri sudah bisa menakar ketika diajak keluar dan seorang suami lebih suka untuk istri yang memang benar-benar natural gitu. Walaupun natural sendiri tidak murni natural banget. Nek sampean ngomong muni, aku seneng sing natural ya delok bojomu tangi turu rambut daul-daul, sak lodoke, sak ora nah itu natural. Gelem jak lunga, kan enggak. Pasti kamu seorang suami akan malu dengan kondisi yang rambut masih acak-acakan misalkan. Ini sekedar jokes saja. Jadi memang konsepnya memang harus seperti itu. Jadi saling memahami, saling menghormati, saling menutupi kekurangan seperti itu.